Di episode sebelumnya, apakah Domingo tidak akan marah jika dia dibebaskan? Dan Domingo terus meyakinkan Walter jika dia tidak akan marah dan akan baik-baik saja. Sayangnya Walter sudah mengetahui rencana Domingo. Domingo yang merasa sudah ketahuan mencoba menusuk Walter dengan pecahan piring yang dibawa. Di sini Walter menarik pengunci yang dia pegang sehingga membuat Domingo tercekik. Pecahan piring itu sempat mengenai kaki Walter sebelum akhirnya Domingo kehabisan nafas dan meninggal. Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas season 1 episode 4. Episode 4 diawali dengan Hank yang sedang memimpin sebuah meeting, membahas tentang kasus kebakaran di padang rumput, yang membuat mereka juga menemukan bekas tempat membuat kristal sabu serta mobil yang tertinggal di sana. Hank membicarakan tentang Domingo atau Crazy Eight yang diduga telah meninggal, begitu juga Emilio sepupunya. Polisi telah mengirim barang bukti kristal sabu temuan mereka dari mobil Crazy Eight ke sebuah lab. Pihak lab mengatakan bahwa itu adalah kristal sabu termurni yang pernah mereka lihat, dengan kandungan 99,1% kristal sabu. Mereka meyakini bahwa kristal sabu itu dibuat di wilayah mereka, karena ada barang bukti yang tertinggal di sana. Hank menyimpulkan bahwa ada pemain baru dalam kasus kristal sabu di wilayah mereka, dan dia adalah seseorang dengan skill yang sangat tinggi. Scene berada di rumah keluarga Walter. Walter dan adik-adiknya sedang mengadakan makan bersama. Walter menawarkan beberapa minuman ke anggota keluarganya dan mengambilkan soda untuk putranya. Mereka semua menikmati makanannya sambil bercerita. Di sini Hank memberi saran kepada Walter Junior mengenai cara mendapatkan hati seorang wanita. Walter pun juga menceritakan perjalanan cintanya bersama Skyler dari awal bertemu hingga sampai akhirnya mereka bersama. Mendengar cerita dari Walter, Skyler justru menangis dan itu membuat semua orang di sana panik. Saat Mary bertanya kenapa Skyler menangis, Skyler justru meminta mereka bertanya kepada Walter. Akhirnya Mary bertanya kepada Walter, dan Walter mengatakan bahwa sebenarnya dia menderita kanker paru-paru dan keadaannya sudah buruk. Malam harinya tampak Walter Junior sedang duduk di kamarnya sambil mendengarkan sebuah lagu. Sedangkan di luar para orang tua sedang mengobrol. Maria bertanya banyak hal pada Walter, sedangkan Skyler tidak berhenti menangis sambil terus memberi suaminya pengertian. Skyler berasumsi bahwa Walter terkena kanker paru-paru akibat pekerjaan di lab 20 tahun yang lalu. Skyler bahkan berniat menuntut orang yang memperkerjakan suaminya. Tapi Mary mencoba menenangkan Skyler dan berjanji akan membantu mereka dengan mencarikan dokter terbaik untuk penyakit Walter. Dan itu berhasil membuat Skyler tenang. Skyler kemudian pergi menyusul putranya diikuti oleh Mary. Sedangkan Hank mencoba untuk menenangkan Walter agar tidak perlu khawatir mengenai keluarganya. Scene berada di rumah Pinkman. Seorang pemuda gendut sedang berjalan di lorong dan melihat atap lantai 2 yang bolong. Dia kemudian menanyakan itu kepada Pinkman yang sedang duduk bersantai bersama satu teman lainnya. Pinkman berbohong jika atap itu jebol karena terlalu sering digunakan untuk bermantap-mantap. Pria gendut itu lalu mulai bertanya tentang bisnis kristal sabu yang dijalankan Pinkman. Mereka juga membicarakan soal Emilio, tapi Pinkman pura-pura tidak mengetahuinya. Pinkman juga beralasan dia berhenti membuat kristal sabu. Ketika temannya meminta barang itu, dia malah menawarkan ganja. Karena dua temannya tidak tertarik dan hendak pergi, akhirnya Pinkman mengeluarkan kristal sabu simpanannya. Di pagi hari, Pinkman masih berada di rumahnya. Pinkman kembali menghisap sabu dan mulai berhalusinasi. Di dalam halusinasinya, dia melihat dua preman bersenjata mendatangi rumahnya. Dengan panik, Pinkman keluar melalui pintu belakang dan pergi. Padahal sebenarnya yang mendatangi rumahnya hanya dua orang pemuda bersepeda. Walter sedang berada di kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Saat memakai celana, darah merembes mengenai celananya, sehingga Walter harus membersihkan noda itu terlebih dahulu. Di sini Walter terus saja terbatuk sampai membuat khawatir istrinya. Skyler pun menawarkan bantuan kepada Walter, tapi dia menolaknya. Skyler sedang berbicara di telepon saat Walter keluar dari kamar mandi. Skyler mengatakan dia telah menghubungi dokter untuk perawatan Walter. Walter bertanya apa itu dibebankan pada kartu kredit mereka.
Skyler bilang itu adalah uang pinjaman. Walter sempat menolak untuk melakukan pengobatan karena akan memakan banyak biaya. Tapi Skyler tetap meyakinkan Walter bahwa pasti akan ada jalan untuk mendapatkan uang. Akhirnya Walter mengiyakan ucapan istrinya dan berkata bahwa dia akan mengurus masalah pinjaman itu dengan uang pensiunannya. Walter tampak membuka ventilasi udara di kamar calon bayinya dan mengambil uang milik Crazy 8 atau Domingo yang dia sembunyikan di sana. Saat Walter sedang menghitung uang itu, angin berhembus sehingga membuat uangnya berterbangan. Walter Jr. masuk dan menegur ayahnya. Walter Jr. bertanya mengapa ayahnya bersikap aneh dan berakting seolah-olah semuanya baik-baik saja. Walter Jr. kemudian pergi meninggalkan ayahnya. Scene di jalan, saat Walter sedang mengemudi sendirian, tiba-tiba Walter panik karena melihat mobil polisi di belakangnya. Walter mengira mobil itu sedang mengejarnya, sampai-sampai Walter menyembunyikan uang yang dia bawa. Ketika Walter menepi, mobil polisi itu hanya melewatinya, dan itu membuat Walter menertawai dirinya sendiri. Saat Walter tiba di bank, Walter sedang menunggu mobil keluar dari parkiran agar dia bisa parkir di sana. Tiba-tiba sebuah mobil menerobos dan menempati tempat parkir itu sehingga membuat Walter geram. Di dalam pun pria pemilik mobil mewah itu terus berulah. Dia berkata banyak hal menyebalkan tentang orang-orang di sekitarnya. Walter terus memperhatikan orang itu sampai dia pergi dan Walter pun menyelesaikan urusannya. Di suatu rumah tampak satu keluarga tengah makan malam bersama sambil membicarakan kegiatan putra mereka. Di tengah-tengah makan mereka mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Dan itu adalah Pinkman yang menabrak kursi rumah orang tuanya. Pinkman masuk ke kamarnya dan tidur seharian. Orang tua Pinkman sedang membicarakan putranya dan berencana mengajak pemuda itu pergi ke gereja. Pinkman yang baru saja bangun menyapa orang tuanya di dapur. Sang ibu meminta Pinkman untuk mengganti bajunya, tapi Pinkman menolak lalu pergi. Hal itu membuat ayahnya geram dan bermaksud untuk menegur Pinkman. Niat untuk menegur mereka urungkan, karena melihat Pinkman yang ternyata pergi untuk menyiapkan meja makan. Di sekolah, Walter Jr. sedang berada di kelas menunggu ayahnya. Walter meminta putranya untuk menunggu 20 menit agar mereka bisa pulang bersama. Walter membuka pembicaraan dengan putranya, agar Walter Jr. mau mengerti keadaannya sehingga hubungan mereka kembali membaik. Pinkman sedang berada di kamar sang adik. Pinkman merasa kagum dengan berbagai piagam yang didapat adiknya. Saat mereka asik mengobrol, ibu mereka datang untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Dan hal itu membuat Pinkman sedikit tersinggung dan berpikir Jack adalah anak favorit mereka. Tapi Jack mengatakan jika orang tuanya selalu saja membicarakan Pinkman. Mendengar apa yang dikatakan sang adik membuat Pinkman memikirkan perkataan adiknya sampai dia tidak bisa tertidur. Pinkman lalu beranjak dan membuka kotak yang ada di kamarnya untuk melihat-lihat isi sambil bernostalgia. Pinkman bahkan menemukan gambar Mr. Walter White yang dia buat di balik kertas ujiannya. Malam itu Pinkman mendapat telepon dari teman gendutnya. Dia menanyakan apakah Pinkman masih memiliki kristal sabu. Karena sepupu dan teman-teman sepupunya akan memborong kristal sabu milik Pinkman. Scene di rumah Walter. Walter sedang membuka ventilasi udara untuk mengambil uangnya. Tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata itu adalah Pinkman. Walter segera membawa Pinkman ke sisi kolam renang rumahnya. Walter mengira Pinkman datang sebagai mata-mata. Akhirnya di sini Pinkman menjelaskan kedatangannya untuk mengajak Walter membuat kristal sabu lagi. Tapi Walter menolaknya dan mengusir Pinkman. Sebelum Pinkman pergi, Pinkman memberikan uang 4.000 US dollar kepada Walter sebagai hasil dari penjualan kristal sabu sebelumnya. Walter dan Skyler sedang berkonsultasi bersama dokter perihal penyakit Walter. Dokter menjelaskan jika penyakit Walter akan sulit disembuhkan. Dia merekomendasikan kemoterapi untuk penanganan serta menjelaskan banyak efek samping yang akan didapatkan Walter karena terapi tersebut. Scene berpindah ke rumah keluarga Pinkman. Sang ibu tampak sedang membersihkan kamar. Tanpa sengaja wanita itu menemukan lintingan ganja yang terselip di tanaman. Orang tua Pinkman lalu menanyakan perihal itu kepada Pinkman. Pinkman merasa tidak tahu apa-apa, tapi kedua orang tuanya tidak percaya dan memintanya untuk pergi dari rumah tersebut. Saat Pinkman sedang menunggu taksi, Jack adiknya menghampiri.
Jack mengucapkan terima kasih karena Pinkman tidak mengadu kepada orang tuanya jika dirinya adalah pemilik lintingan ganja tersebut. Jack di sini meminta kembali lintingan ganja kepada Pinkman, tapi sang kakak tidak memberikannya dan membuang ganja itu lalu masuk ke dalam taksi. Di sisi lain, Skyler tampak bersemangat membahas terapi yang akan dijalani Walter. Walter yang sedang menemani putranya menonton TV menghampiri Skyler dan mengajak istrinya untuk mendiskusikan lagi perihal kelanjutan terapinya. Karena Walter merasa percuma mengeluarkan uang banyak untuk pengobatannya. Mendengar kedua orang tuanya berdebat membuat Walter Junior geram dan berkata kasar kepada ayahnya. Walter sedang berkendara, tiba-tiba saja ia terbatuk dan terpaksa harus berhenti. Saat Walter menyadari kondisinya memburuk, Walter melihat sebuah mobil mengklakson-klakson seorang nenek yang sedang menyeberang. Ternyata itu adalah mobil yang dikendarai oleh pria menyebalkan yang waktu itu Walter temui di bank. Melihat si pemilik mobil masuk ke dalam sebuah toko, Walter keluar dari mobilnya dan berjalan ke arah mobil merah tersebut. Dia kemudian mengambil alat pembersih lalu meletakkannya pada aki mobil, hingga hal ini membuat konslet dan mobil pun terbakar. Dengan santainya Walter berjalan kembali menuju mobilnya dan pergi begitu saja. Dan bersambung. Tunggu kelanjutannya hanya di channel kesayangan keluarga. Bang Satrio di sini. Terima kasih semuanya. See you next clip. Bye bye.